Selanjutnya saya akan menyampaikan pernyataan singkat. Pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara mandiri atau pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran dan jejaring sosial. Blog adalah pendekan dari weblog, yang berarti salah satu jenis website atau jurnal online yang memuat tampilan informasi dari berbagai sumber serta memuat konten seperti foto, video, artikel, teks, link, maupun laporan. Belajar mandiri. Belajar mandiri adalah menetapkan kompetensi belajarnya secara sendiri. Anggapan inilah yang akan kita bahas pada debat kali ini. Untuk putaran pertama, saya persilakan kepada juru bicara untuk menyampaikan pendapatnya secara bergantian. Perkenalkan, saya Nurjayati dari tim informasi ingin menyampaikan pendapat saya. Saya setuju dengan adanya media pembelajaran tersebut. Menurut pendapat saya, penyampaian materi pembelajaran dari dengan menyampaikan materi melalui blog ilmu bahasa Indonesia mampu memahamkan peserta didik belajar mandiri serta efektif karena bisa memudahkan peserta didik belajar dimanapun dan kapanpun itu. Di kondisi saat ini, pembelajaran dari melalui blog sangat diperlukan karena bisa memudahkan peserta didik mencari informasi melalui HP. Perkenalkan, saya Manurmayati dari tim oposisi. Kemudian saya pendapat saya dan apabila kegiatan daring dilakukan dengan menyampaikan materi melalui blog ilmu bahasa Indonesia. Karena pembelajaran dengan cara tersebut dapat mengurangi pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan melalui blog. Interaksi sosial antar siswa dan guru juga menjadi kurang berkembang. Terima kasih. Saya Sasa Budaramawati. Saya sebagai tim netral berpendapat bahwa pembelajaran melalui HP dapat membuat siswa lebih mudah mencari informasi. Namun pembelajaran melalui HP dapat membuat siswa tidak konsentrasi penuh dalam pelajaran tersebut. Namun, tetapi itu semua kembali lagi kepada diri masing-masing dalam menggunakan HP mau mengikuti dampak yang negatif atau dampak yang positif. Karena setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Saya bisa Dewi dari informasi. Saya setuju dikarenakan keadaan berbeda seperti ini dianjurkan untuk pembelajaran secara daring, dikarenakan untuk menjaga kesehatan dan untuk saling meraih pertemuan dengan skala yang besar. Sebab itu sekolah akan memutuskan untuk pembelajaran secara daring dengan melalui blog maupun link, meskipun pembelajaran tersebut tidak efektif bagi siswa. Terima kasih. Saya Divarisa Musti dari tim oposisi. Saya kurang setuju dengan adanya media pembelajaran blog secara online karena blog mempunyai kelemahan. Di antaranya adalah kita terkena virus atau hacker. Selain itu, blog juga kurang sentuhan manusiawi. Blog akan membuat para peserta didik berkecanduan dan selalu mengandalkan blog ketika mencari materi pelajaran, sehingga mereka tidak bersahabat dengan buku mata pelajaran. Terima kasih. Saya Tanis Kristianisi dari tim netral. Saya berpendapat bahwa pembelajaran daring melalui HP sangat berguna sekali bagi siswa untuk mencari sebuah informasi. Namun pembelajaran melalui blog dapat membuat siswa tidak konsentrasi dalam belajar. Pembelajaran daring bisa menjadikan siswa semakin paham. Namun siswa juga akan kurang untuk bersosialisasi. Terima kasih. Saya Dita Putri Indiani dari tim informasi. Ingin menyampaikan pendapat dari saya. Saya setuju bahwa pembelajaran blog melalui HP siswa dapat dengan paham dan mudah saat belajar. Selain itu, siswa juga dapat mencari informasi dan materi-materi melalui handphone dari penyampaian guru. Dan juga siswa juga dapat meningkatkan keterampilan dan siswa juga dapat meningkatkan keterampilan dalam mencari ilmu dan informasi melalui media-media yang sudah tertera di dalam handphone dan juga tidak akan memakan waktu yang cukup lama. Terima kasih. Saya Sinta Kusmawati dari tim oposisi. Sebagai tim oposisi, saya kurang setuju dengan adanya media pembelajaran melalui blog karena tidak semua siswa-siswi paham dengan materi yang ada di blog tersebut dan perlu diketahui segala hal-hal
game online juga termasuk hal negatif yang diberikan oleh internet. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya sendiri Putri sebagai penulis. Saya di sini akan menyampaikan sebuah cerita singkat tentang apakah pembelajaran daring dengan penyampaian materi melalui blog Ilmu Bahasa Indonesia mampu memahamkan peserta didik belajar mandiri secara efektif. Materi melalui blog dapat membuat siswa lebih mudah mencari informasi. Ada juga dampak negatifnya karena bisa membuat siswa tidak konsentrasi penuh dalam pembelajaran tersebut. Akan tetapi, semua kembali pada diri masing-masing dalam menggunakan HP. Ingin mengikuti dampak negatif ataupun dampak negatif.